Perkenalkan, nama saya Kadilila Antara. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar di program studi Aquaculture, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan membawakan perkuliahan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Budidaya Rumput Laut. Mata kuliah Teknik Budidaya Rumput Laut ditujukan untuk mahasiswa semester 7 Aquaculture dengan beban SKS 3 SKS. Mata kuliah Teknik Budidaya Rumput Laut adalah suatu pembelajaran yang membahas tentang sejarah serta biologi rumput laut, berbagai metode budidaya makroalga rumput laut dengan sistem indoor dan outdoor, serta perkembangan hasil budidaya rumput laut pasca panen. Tujuan pertama dari mata kuliah Teknik Budidaya Rumput Laut adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang proses budidaya rumput laut dengan sistem indoor maupun outdoor, serta proses pengembangan hasil budidaya rumput laut pasca panen. Sedangkan tujuan kedua adalah memberikan keterampilan dan dalam menerapkan konsep dan pengetahuan teknik budidaya rumput laut dengan berbagai metode, baik secara indoor dan outdoor, serta terampil untuk mengolah rumput laut pasca panen untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi masalah yang diakibatkan oleh kegiatan budidaya rumput laut. Berikut video pembelajarannya. Baik, sebelumnya selamat sore. Bagaimana kabarnya semua? Kita lanjut dulu ke budidaya rumput laut. Ya, kita kemarin sudah sampai mana? Masih ingat? Baca ini, Seaweed for Industry. Ya, kita kemarin sudah Seaweed for Industry. Apa aja? Untuk industri apa aja kemarin? Kosmetik. Makanan jelas, kosmetik, apa lagi? Obat, pupuk. Oke ya. Dan berbagai industri yang lain. Nah, sekarang kita ngomongin tentang seaweed problems. Jadi seaweed tidak hanya membawa hal-hal bagus saja, tapi ada juga hal yang tidak bagus. Di Muslim dikatakan ada manfaat, ada mudarat. Tidak semuanya pasti ada plus minus. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seaweed problems. Minggu depan kita ke Future of Seaweeds, baru kita sudah UTS. Setelah UTS, bye-bye, ganti dosen. Yeah. Ya, lanjut. Kita ke problems atau masalah yang dibawa oleh seaweeds. Seperti yang saya sebutkan tadi, goal of this course, tujuan dari mata kuliah hari ini adalah kita harus tahu masalah yang diakibatkan oleh rumput laut. Ya, budidaya rumput laut itu juga memberikan efek negatif khususnya bagi lingkungan. Hampir di semua hal itu tidak hanya memberikan manfaat, tapi ada juga mudaratnya. Olahraga bagus nggak buat kesehatan? Apa mudaratnya dari olahraga? Capek. Tuh. Benar, kalau nggak orang yang nggak suka olahraga, kalau suruh olahraga pasti bilangnya capek. Terus apa lagi? Ya, badan pegel-pegel. Apa lagi? Buang waktu. Tapi worth it nggak antara membuang waktu dengan hasil dari olahraga? Oke, nah itu yang disebut dengan manfaat sama mudarat. Pasti ada plus sama minus. Ya, kita kemarin cuma ngomongin, potensinya seperti ini, tapi kita harus melihat ada sesuatu di balik itu. Yang paling berbahaya dari seaweeds adalah timbulnya ada namanya invasive seaweeds. Invasif itu adalah spesies baru atau pendatang di suatu wilayah yang hidup dan berkembang biak di wilayah tersebut dan menjadi ancaman bagi biodiversitas, sosial ekonomi, maupun kesehatan pada tingkat ekosistem individu maupun genetik. Bahasa simpelnya, ada sesuatu yang baru, terus dia merusak kondisi yang
natural ada di alam tersebut. Salah satunya adalah seaweed, makanya ada disebut dengan invasive seaweed. Selain seaweed, ada nggak organisme yang invasif? Ikan. Apa? Kalau nggak salah itu ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu, betul. Ikan sapu-sapu adalah salah satu ikan yang invasif. Kenapa? Ikan sapu-sapu adalah salah satu ikan yang sangat mudah untuk mengambil makanan. Makanannya nggak milih-milih. Dikasih makanan ikan oke, makanan ayam oke, ikan mati oke, ayam mati oke, dan bisa hidup di air yang sangat keruh. Itu sebabnya sekarang di sungai-sungai di Jakarta katanya penuh sama ikan sapu-sapu, bukan sama ikan-ikan yang lain. Bahkan ada anekdot, ada siomay ikannya ikan sapu-sapu. Ya. Nah, kenapa dia invasif? Ada beberapa alasan. Pertama, pertumbuhan, reproduksi, penyebaran racun, predator, dan yang terakhir, penyakit. Umumnya, kenapa dia invasif? Karena dia memiliki tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di lingkungan alami. Ya, sehingga ketika dia tumbuh lebih cepat, dia akan mengambil sumber daya atau makanan lebih banyak, dan ketika dia lebih banyak, yang lainnya nggak kebagian. Efeknya berkurang. Yang asli malah semakin sedikit, yang datang baru yang tumbuh lebih banyak. Dan juga, ini juga penting, reproduksi. Mereka udah banyak, sudah tumbuh lebih cepat, dia bereproduksi lebih banyak. Efeknya, yang lainnya jadi tidak mendapatkan sumber daya. Selanjutnya adalah mereka menyebar dengan mudah karena lingkungannya oke, dan juga dia memiliki daya adaptasi yang kuat dibandingkan dengan ikan-ikan asli. Selanjutnya, ada beberapa dari mereka yang memiliki racun. Sehingga kalau hewan asli, hewan lokal yang mau makan dia, itu nggak bisa, karena ketika dimakan dia mati. Ya, efeknya adalah dia nggak punya predator karena dia punya racun. Yang seharusnya kan dia kalau di kampungnya sendiri ada nih premannya, lu nggak bisa gede nih di sini. Karena preman di situ punya penawar racunnya, santai. Ya, tapi kalau di tempat baru, karena orang nggak tahu racunnya, penawar racunnya seperti apa, dia yang jadi preman paling gede di sana. Ya, lalu terakhir, karena yang kita sebutkan tadi, karena dia membawa penyakit yang membunuh sebagian besar hewan atau biota yang ada di sekitarnya. Jadi meskipun kelihatannya rumput laut imut-imut dan enak kayak yang kemarin makan, tapi itu juga mengandung resiko-resiko yang bisa membahayakan kondisi lingkungan perairan di sekitarnya kalau tidak dikontrol dengan baik. Ya. Nah, sumber-sumbernya ada beberapa invasive seaweed. Ada yang memang sumber alami. Sumber alami ini terjadi ketika di alam itu memang terjadi proses mutasi. Akibat suhu, meningkatkan keasaman air, dan juga cahaya yang berpengaruh pada respon fisiologis, anatomi, dan genetika tumbuhan laut. Anda tentu tahu bahwa cahaya matahari itu tidak hanya mengandung sinar biasa saja, tapi ada mengandung beberapa jenis sinar. Ada ultraviolet, itu sebabnya Anda menggunakan sunscreen, ada sinar biru, ada sinar merah, dan berbagai pigmen yang lainnya.
ya. Dan ada sinar gamma juga. Sinar X juga mengandung, tapi prosentasenya sebenarnya dari dulu tidak banyak berubah. Tapi karena kondisi global warming, ada pelubangan di ozon, itu yang menyebabkan terjadinya peningkatan kandungan-kandungan cahaya tertentu yang menyebabkan proses mutasi. Pemanasan global juga menyebabkan suhu air itu meningkat. Ini juga merubah metabolisme dari rumput laut. Ini juga bisa menyebabkan mutasi di rumput laut. Ya. Dan akhirnya endingnya mereka menghasilkan sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan. Itu alami. Ini sulit untuk dikontrol. Selanjutnya adalah yang tentu manusia. Manusia adalah biangnya salah. Di sini juga sama, niatnya bagus membawa sesuatu ke lingkungan, misalnya kita untuk dibudidayakan, ternyata membawa sesuatu yang merusak. Yang paling sering terjadi adalah ini, dibawa oleh manusia. Mari kita lihat beberapa contoh yang merupakan invasive seaweeds. Oke. Yang pertama ada Caulerpa racemosa dan juga Caulerpa lentilifera yang umum disebut dengan nama anggur laut. Anggur laut adalah jenis rumput laut yang umum sekali dikonsumsi. Awalnya dikonsumsi oleh orang-orang di Asia Timur, terus Asia Tenggara, biasa makan yang namanya anggur laut. Sampai suatu saat mereka melihat bahwa ada potensi di sini, tidak hanya untuk dimakan, tetapi kalau ini diletakkan di akuarium, cantik. Akuarium air laut biasanya kan cuma karang, sama rumput laut, sama ikan, sama koral. Tapi jarang warna koral itu hijau. Biasanya merah, putih kalau mati, biru, merah. Tapi hijau jarang, karena hijau sulit untuk ditangkap di kedalaman tertentu. Itu sebabnya ketika ditanam di rumput, bikin akuarium air laut khususnya, mereka suka menambahkan hijau dengan menambahkan Caulerpa racemosa. Dulu Caulerpa racemosa ini kebanyakan ada di Asia. Sampai suatu saat orang Eropa niatnya baik, bawalah ini ke Eropa dan dibudidayakan di sana. Akhirnya tersebarlah, ngetop nih, Caulerpa racemosa dikembangkan dan dimasukkan ke komoditas di akuarium. Tapi permasalahannya adalah ketika akuarium, orang-orang ketika bosan sama akuarium, apa yang mereka lakukan? Dibuang. Ya, dibuang. Ada yang niatnya baik, dibuangnya di laut supaya tidak mati, kasihan. Mungkin ada juga Anda yang punya akuarium di rumah, ditaruh juga di air ikannya. Ya. Di air toilet. Malah mati. Tapi efeknya ternyata adalah yang dibawa tidak hanya jenis Caulerpa racemosa. Ada hipotesis yang mengatakan Caulerpa yang dibawa tidak hanya Caulerpa racemosa, tapi ada juga yang menghipotesis bahwa Caulerpa racemosa ini sudah berubah, termutasi menjadi jenis yang lain yang namanya Caulerpa taxifolia. Sama-sama Caulerpa taxifolia. Sama-sama Caulerpa, tapi ini namanya taxifolia. Kenapa taxifolia? Karena dia mengandung secara bentuk tidak jauh beda, cuma ada modifikasi sedikit. Yang tadi bendolannya banyak, ini jadi bendolannya kecil. Kurus-kurus kayak saya. Bohong. Ya. Bendolannya jadi kecil.
Tapi yang paling menonjol adalah dia mengandung kaulerpinin yang tinggi. Kaulerpinin itu yang menyebabkan rasa sedikit pahit. Dan kalau di titik tertentu dia bisa menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Ya, bahkan sekarang ini sudah terkenal menjadi namanya killer seaweeds. Rumput laut pembunuh, karena tidak ada jenis hewan yang bisa makan dia. Ini menyerang banyak sekali di Mediterania. Tahu Mediterania di mana? Di sekolah Mediterania, perhotelan. Jujur sekali ya Anda. Ya, nih bagian sini nih, daerah Mediterania, Laut Tengah. Ya, meliputi Prancis, Yunani, ya, itu disebut dengan Lautan Mediterania. Spanyol bagian selatan itu Mediterania. Tahu Spanyol di mana di sini? Ini Spanyol di bawah, ini Prancis di sini, bagian bawah nih Saint-Tropez, Monaco itu Mediterania. Ya, itu membunuh banyak sekali ikan mereka dan membunuh produktivitas perikanan mereka. Bagian sini. Dan juga ada di Amerika. Tahun 2000 saja ketika baru nongol ketika mereka tahu potensi kerusakan akibat Colerpa toxifolia di sini, entah gimana suatu saat ada di negara bagian California di Amerika. Baru ada sedikit sekali mereka sudah menghabiskan dana sekitar $8 juta hanya untuk membunuh saja. Terus menyebar juga sampai ke Australia. Dan ini untungnya sekarang di sini sudah hampir bisa dikatakan punah. Di sini juga sudah tidak ada, yang masih banyak adanya di sini. Colerpa toxifolia. Itu sebabnya orang Eropa kalau ngelihat Colerpa serem. Karena mereka mikirnya ini adalah rumput laut beracun. Datang ke Indonesia, wow, lihat Colerpa, makan. Cemil, wes. Orang Indonesia suka debus racun. Cil. Padahal mah beda jenisnya. Ya, ini salah satunya akibat dari ketidakmampuan kita untuk menjaga lingkungannya akibat rumput laut. Selanjutnya ada lagi yang namanya Asparagopsis armata. Ini banyak, pertama kali ditemukan digunakan oleh bagian orang-orang di Selat Gibraltar, di selatannya Spanyol, digunakan sebagai bahan sabun. Lalu dicek lagi, banyak mengandung bahan-bahan aktif yang digunakan untuk kosmetik. Ya, bagus sekali untuk kosmetik. Akhirnya ini banyak dibudidayakan di daerah selatan Spanyol dan juga Portugal. Tahu letak Spanyol sama Portugal? Nggak tahu, tahunya Cristiano Ronaldo aja. Ya, akhirnya tahun 80-an meledak budidaya ini. Efeknya adalah ini akhirnya menyebar ke sebagian besar Portugal, menutupi perairan Portugal. Efeknya terumbu karang di sana penuh sama rumput laut ini. Yang namanya terumbu karang itu tidak hanya butuh nutrien, tapi juga butuh sinar matahari. Ya, ketika ini penuh sama rumput laut, efeknya adalah mereka tertutup oleh sinar matahari dan mereka juga mengambil banyak nutrien sehingga terumbu karang yang ada di bawah itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, efeknya adalah terumbu karangnya mati. Ini memang lebih banyak ada di sini nih, bagian sini. Lebih banyak di Portugal. Oke, nah yang ada di Indonesia ada nggak? Ada. Jenisnya namanya Euchema spinosum. Bagi sebagian besar pembudidaya, Bagi sebagian besar pembudidaya, Euchema spinosum ini adalah salah satu jenis rumput laut yang
paling banyak dibudidayakan, paling gampang dibudidayakan. Ya, bentuknya seperti ini. Dinamakan spinosum karena ada spina, ada duri-duri seperti duri lah di talus mereka. Ini sumber dari Iota Karaginan. Ini banyak dibudidayakan di seluruh Indonesia. Tapi ternyata setelah diintroduksikan di tempat-tempat budidaya, sentra-sentra budidaya, salah satu sentra budidayanya adalah di Filipina. Filipina adalah salah satu penghasil jenis Eucheuma spinosum paling besar di dunia. Berkembang di sana, bagus sekali karena memang ini cocok sekali hidup di Filipina. Tapi efeknya adalah suatu saat jenis ini seeds-nya, benihnya itu nempel dan mengapung dan terbawa sampai ke Hawaii. Ya. Dan akhirnya sekitar 90% coral reef di Hawaii dipenuhi sama jenis rumput laut ini. Karena di sana ikannya nggak doyan jenis rumput laut ini. Nggak bisa dimakan sama mereka karena sangat keras, ada duri-durinya, ingat. Nggak enak dimakan, kayak makan pari, tapi satu gitu. Nggak enak. Ya, efeknya seperti yang terjadi di Spanyol, ini juga menutupi perairan yang mengambil nutriennya banyak. Sehingga yang seharusnya nutrien bisa di-share dengan terumbu karang, akhirnya termakan oleh rumput laut, efeknya terumbu karangnya mati. Terumbu karangnya mati, nutriennya habis, karena mereka juga menghasilkan nutrien. Nutriennya habis, rumput lautnya habis. Efeknya adalah lautnya jadi miskin, hilang biotanya. Kalau Anda lihat pantai yang bersih, putih, nggak ada biota, itu artinya bukan pantai yang bagus. Itu artinya pantai yang miskin, nggak ada apa-apanya. Kayak akuarium, wih bersih, wow tenang sekali. Iya, cuma segini, nggak ada apa-apanya. Ya, apakah ini bisa dicegah? Tentu. Yang paling mungkin, yang paling standar, yang harus kita lakukan untuk mencegah adanya, yang harus dilakukan pertama kali memang harus mencegah, karena mengobati itu udah sulit kalau udah invasif. Mencegah yang paling penting itu dilakukan. Pertama, untuk mencegah adalah kita pastikan kita memilih komunitas budidaya yang umum ditemukan di sana. Kalau bisa jangan bawa yang baru. Ya, kalaupun misalnya Anda bawa yang baru, minimal genusnya sama, ada yang sama. Jangan yang totally different, jangan yang benar-benar total berbeda. Minimal sepupunya adalah. Untungnya di Indonesia kita memang secara kapasitas produksi nggak terlalu banyak, tapi secara diversitas kita banyak. Anda bisa gampang membawa rumput laut satu ke rumput laut yang lain ke beberapa daerah. Tapi untuk di negara-negara tertentu itu nggak bisa. Ya, yang kedua adalah mencegah masuknya jenis alien atau rumput laut yang dari antah berantah dengan memastikan ada proses karantina. Ini sangat ketat sekarang negara mengatur ini. Anda tidak bisa datang ke sebuah negara membawa jenis tumbuhan baru atau hewan baru tanpa izin karantina. Sudah pernah ke luar negeri, teman-teman? Saya harap Anda sempat datang ke luar negeri suatu saat. Keluar negerinya spesifik ya, jangan Timor Leste gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, Anda Timor Leste jadi guru bantu di sana yang digajinya bagus, kan keren. Amin lah. Nah, ke luar negeri Anda ketika masuk
ke sana, nggak boleh bawa, di beberapa negara yang ketat, nggak boleh bawa makanan bahkan. Karena ditakutkan ketika Anda bawa makanan, apalagi makanan segar, itu ditakutkan akan membawa bakteri yang bisa menyebarkan penyakit di negara tujuan. Anda ke Amerika tuh ketat banget, nggak boleh bawa buah, sayur dari Indonesia. Meskipun sudah di-wrap, sudah dibungkus dengan baik, nggak bisa. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk mencegah transmisi penyakit. Contoh, tahun 90-an, Bali itu bebas loh rabies. Entah gimana kejadiannya, sekarang tahun 2000-an malah rabies merebak kembali. Dibawa kalau nggak salah, karier pertama dari monyet. Ya, sekarang merebak sampai, ya paling banyak sekarang anjing, kucing, monyet, dan hewan bertaring lainnya. Ya, itu sebabnya karantina sangat perlu. Dan kalau sudah terjadi penanganannya, ya penanganan hanya bisa dilakukan yang paling gampang memang di tempat yang terlindung. Misalnya kalau di kolam bisa lakukan ini, pengeringan, bahan kimia sama fisika. Tapi kalau sudah di laut, satu-satunya cara ya cabut satu-satu. Ya, saya lihat tugasnya sudah pada dikerjain, bisa dikumpulkan. Saya cek dulu sambil ngelihat tempelannya seperti apa. Wes, keren. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.